Shalom Eklesia keluarga Allah, dimanapun kita berada saat ini, marilah kita siapkan hati, kita siapkan hidup kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau melayakkan kami ya Tuhan untuk masuk di dalam tempat kudus-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja di antara kami, Engkau memimpin ibadah ini, dan kami siap untuk menerima lawatan dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, kita naikkan pujian dan penyembahan kita, sebab Tuhan hadir di dalam pujian umat-Nya. Ada kelegaan, ada kekuatan yang baru yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, di saat badai hidup itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap berkata kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari saat ini kita serahkan setiap pergumulan kehidupan kita. Kita serahkan setiap beban hidup kita.
Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyelamatkan kita. Mari katakan bersama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami Hati kami rindu ya Tuhan, pemulihan bagi bangsa kami tercinta. Hati kami rindu ya Tuhan, Engkau melawat bangsa kami. Pakailah kami ya Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu. Mari bersama-sama, saudara yang rindu, berdoa bagi bangsa ini. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Mari berseru namanya, panggil nama Yesus. Suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita beribadah online dari rumah masing-masing. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara dapat menikmati hadirat Tuhan sama seperti saudara beribadah di gereja. Sebelum kita memulai, kita akan landasi, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk temani kami, mengajari kami, mendampingi kami, untuk kami bisa mengerti firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Setiap firman Tuhan yang dibagi punya potensi untuk mengubah hidup kami, mengubah pikiran kami, mengubah perilaku kami, sehingga hidup kami menjadi seperti yang Bapa inginkan terjadi. Menjadi seperti Yesus, anak tunggal Bapa di surga. Terima kasih berbicara pada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah masing-masing, di ibadah online ini, mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Ini ayat yang sangat menyenangkan untuk kita telaah, untuk kita pelajari, karena ini merefleksikan sebenarnya apa yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul khotbah hari ini adalah siapakah sesamaku manusia? Itu sebuah pertanyaan yang sangat mudah diucapkan, tetapi sebenarnya sangat sukar untuk diaplikasikan. Ya, judul perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Kalau kita dari sekolah minggu, kalau kita Kristen sejak kecil, pasti mengerti ayat ini. Karena ayat-ayat ini adalah cerita sekolah minggu yang sangat menyenangkan untuk diceritakan. Sehingga anak-anak sekolah minggu akan tertarik sekali ketika membahas mengenai orang Samaria yang murah hati. Namun kalau kita yang sudah memiliki kedewasaan yang sampai sejauh ini, kita akan melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Orang Samaria yang murah hati. Jadi seperti ini. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ini harus sadar sebelum kita masuk perikop mengenai siapakah sesamaku manusia. Saudara mesti mengerti bahwa kekristenan itu ada tuntutan. Jadi orang Kristen berpikir kalau saya sudah jadi Kristen, nah sudah jadi Kristen ini kadang-kala jadi sesuatu pertanyaan lagi. Kapan saya jadi Kristen? Orang-orang berkata, aku sudah jadi Kristen saat aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu belum. Itu baru proses menjadi Kristen. Ya, proses menjadi Kristen itu proses awal jadi Kristen. Karena goalnya Kristen ya adalah menjadi seperti Yesus gitu loh ya. Menjadi seperti Yesus, memiliki keserupaan seperti Yesus. Ya, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pernah datang ke dunia sebagai manusia. Saudara bisa periksa di Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Ya, dia punya darah, dia punya daging, ya. Dia mencerminkan kehidupan yang seharusnya kita ikuti. Jadi kalau berkata seperti ini, kalau Yesus bisa, mengapa kita tidak? Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus turun ke dunia waktu itu sebagai manusia. Ya, ada sebuah pertanyaan yang sangat besar yang harus kita jawab sebenarnya. Ya, harus kita jawab. Banyak orang berkata, kenapa harus kita jadi seperti Yesus? Bukankah kalau sudah terima Yesus sudah cukup jadi Kristen? Kristen sendiri artinya menjadi seperti Yesus. Ya, makanya kalau orang-orang yang sudah mengaku Kristen atau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya belum menjadi seperti Yesus, maka saudara sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai Kristen. Artinya pengikut Yesus. Pada tahun 30 sampai tahun 380, orang Kristen, ya orang-orang Kristen gereja mula-mula itu ditangkapi, dimiskinkan, dianiaya, bahkan dibunuh. Ya, bagaimana orang-orang Romawi, bagaimana orang-orang Yahudi bisa mengetahui bahwa masyarakat yang mereka hadapi adalah orang Kristen? Sangat mudah. Ya, karena kenapa? Orang-orang Kristen pada saat itu hidupnya seperti Yesus. Cara berpikirnya seperti Yesus. Cara mereka memperlakukan orang lain seperti Yesus. Ya, cara mereka hidup kudus sama seperti Yesus. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara mengenai kekristenan ini? Nah, kekristenan yang benar itu ada 3 pilarnya. Ya, kekristenan yang benar itu Bapak Ibu Saudara kita mesti ngerti. Yesus itu mengajarkan apa? Hidup kudus. Nah, orang Kristen yang benar pasti sangat menjunjung mengenai hidup kudus. Nah, banyak orang berkata, kenapa harus hidup kudus gitu loh? Bukankah Tuhan Yesus sudah mengampuni kita,
berarti mengampuni dosa kita dahulu, sekarang dan yang akan datang. Dengar, ya. Bagi Kristen awal, kita mungkin mengalami pemahaman yang seperti itu, sesederhana itu. Tetapi orang Kristen yang benar, ya, pasti akan hidup sama seperti Yesus hidup. Kita satu ketika akan pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus akan berada, di mana Tuhan Yesus berada. Di mana? Di Wahyu dikatakan langit baru, bumi baru. Nah, kalau di langit baru, bumi baru itu tempatnya Tuhan Yesus, ya tentu kita akan ngikuti hidup seperti Yesus. Ya, kalau saya masuk ke rumah saudara, saudara biasa untuk buka sepatu, tentu saya akan dituntut hal yang sama. Kenapa? Saudara jaga kebersihan, ya tentu saya akan dituntut untuk jaga kebersihan. Ya, kalau saya diajak makan ke rumah saudara dan di rumah saudara makan itu harus sampai bersih, tentunya saya akan mengikuti adat yang sama. Ya, nah orang-orang Kristen ini tidak sadar kalau hidup dalam kekudusan itu adalah apa? Tuntutan. Makanya kata-kata kekudusan sekarang sudah jauh seperti asap dari api. Nah ini yang sangat kehilangan sebelum saya masuk ini ya. Kalau dasarnya ini kuat, saudara diajari kebenaran firman Tuhan akan sungguh-sungguh bisa mengerti. Yang kedua, hidup bertanggung jawab. Nah, hidup bertanggung jawab. Kita ini hidup di bumi, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk kesehatan kita bertanggung jawab untuk masa depan kita. Dan orang-orang Kristen kadang-kala menggampangkan segala sesuatu. Contoh dikatakan, burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Ya, sehingga mereka berkata, biar terserah Tuhan. Nggak bisa. Kita tidak bisa kesera-sera. Kenapa? Karena Tuhan mengajari kita hidup bertanggung jawab. Nah, hari ini saya terima sebuah WA message dari teman saya. Dikatakan dari ada 8 bagaimana caranya umur panjang. Salah satunya adalah apa? Berpikiran positif. Padahal di dalamnya 1-7 ada makan, jaga makanan, jaga hidup, jaga ini. Dan itu dihilangkan. Hanya ngambil 1. Nah, orang Kristen itu seperti itu. Ya, hanya ngambil satu bagian dan menghilangkan yang lain. Saya harus berkata pada Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, hiduplah bertanggung jawab. Ya, untuk mau sehat, ya tentu Tuhan akan beri kesehatan. Tetapi untuk jaga kesehatan di masa pandemi ini, saudara harus pakai masker. Ya, kalau perlu pakai double masker. Ya, saudara harus pakai hand sanitizer. Dan kalau dari luar, mandilah sebelum melakukan aktivitas yang lain. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, contohnya mahasiswa. Bagaimana supaya dapat IP tinggi? Ya tentunya belajar. Nah, ini kadang-kala orang-orang Kristen dengan tidak bertanggung jawab, dipotong begitu saja. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga adalah apa? Langit baru, bumi baru. Saudara harus memindahkan hati saudara ke surga. Saudara harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita bukan di bumi ini, lihat ya. Pandemi ini 1,5 tahun ini ya, 1,5 tahun lebih ini, kita betul-betul dihajar dengan pandemi, saudara. Ya, bumi bukan tempat ideal lagi untuk tinggal. Ya, kita melihat ada di mana-mana, ada pandemi, kematian di mana-mana. Ya, dalam 2 minggu ini 8 orang yang saya kenal, beberapa di antaranya kenal baik, itu dipanggil Tuhan. Nah, jadi kita penting sekali kalau kita 3 pilar itu kita mengerti dengan jelas nanti. Ketika paparan firman Tuhan ini bicara siapakah sesamaku manusia. Kita baca firman Tuhan sama-sama. Dikatakan begini, menarik sekali. Dikatakan gini, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali ya, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Coba bayangkan ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk mau belajar. Ya, Nikodemus tentu berbeda ya di Yohanes pasal yang ketiga. Nikodemus dia datang waktu malam, dia takut dengan keberadaannya, makanya dia datang pada malam. Tetapi orang ahli Taurat ini datang memang punya tujuan satu, untuk mencobai Yesus, mencari kesalahan Yesus, ingin memperhadapkan Tuhan Yesus dengan apa? Ke depan mahkamah agama dengan kesalahan yang Yesus buat. Makanya dia datang dengan maksud buruk. Dia berkata, siapa bilang loh orang-orang yang punya maksud buruk tidak bisa datang ke Tuhan? Punya. Ini. Makanya di gereja tidak semua orang-orang yang memang niat ke gereja. Banyak orang-orang yang memang datang ya hanya untuk mau cari seperti ke ATM gitu ya, untuk mendapat jawaban yang segera gitu loh. Ya, setelah mereka dapat jawaban yang segera,
ya tentu mereka hilang begitu saja setelah itu. Nah, kita harus banyak waspadai hal-hal yang seperti ini ya. Tentu yang Tuhan perlukan adalah pengikut Yesus, sama seperti saya katakan, hidupnya seperti Yesus. Hidup seperti Yesus, prosesnya berapa lama? Seumur hidup. Nah, kita udah lihat nih. Makanya 3 pilar itu penting sekali. Ya, sebelum kita belajar lebih dalam. Ahli Taurat itu berkata gini, guru, dia panggil guru loh ya. Ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Nah, kamu tuh punya kitab. Yang ditulis di situ apa? Apa yang kau baca di sana? Tuhan Yesus tentu tidak menjawab dengan sinis, tapi menjawab dengan memberi highlight. Ya, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini luar biasa. Ya, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Ya, Tuhan Yesus tidak nyalakan loh, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, ini perhatikan. Ya, dia tadi ngomong gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orang itu nggak cukup puas. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Nah, kita mesti ngerti ya, orang-orang Yahudi itu punya pemahaman. Di luar orang Yahudi itu disebut goyim, ya, disebut kafir. Disamakan hidupnya seperti anjing. Nah, ini loh, pada zaman Yesus ya, pada zaman Yesus. Ya, jawab Yesus. Ya, ini pertanyaan siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu bisa menikmati sebuah percakapan yang indah. Ya, Tuhan Yesus seorang pencerita yang sangat baik untuk perumpamaan-perumpamaan. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Ya, perhatikan kata-kata turun ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Ya, saya baca beberapa literatur memang ya dari Yerusalem ke Yeriko itu beberapa tempat itu isinya penyamun. Mungkin seorang ini dia berangkat sendirian sehingga bisa dirampok oleh sekelompok perampok yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini babak belur ya, sehingga kemungkinan sampai tidak sadar. Kebetulan ada seorang imam, ya, imam ini bukan orang yang biasa Saudara ya. Imam, orang yang melayani di bait suci ya, turun, kata-kata turun lagi, melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, jelas dia lihat ya, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, Bapak Ibu Saudara, kita mesti ngerti kata turun itu. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, lalu datanglah seorang Samaria. Nah, perkataan Samaria ini membuat telinga ahli Taurat itu mungkin sedikit naik ya, karena kata Samaria, orang Yahudi itu tidak suka, benci sekali sama orang-orang Samaria. Ada sebuah kesalahpahaman yang besar mengenai orang-orang Samaria. Saudara pasti akan teringat Yohanes pasal 4 ketika Tuhan Yesus duduk di bibir sumur dan minta air minum kepada seorang perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus minta air minum itu, perempuan Samaria, dia ngomong, bagaimana mungkin kamu orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Nah, itu kenapa? Ya karena tidak umum gitu loh Saudara. Karena ada sebuah kebencian yang mendasar selama ratusan tahun pada siapa? Pada orang Yahudi terhadap orang Samaria. Orang Samaria terhadap orang Yahudi. Jadi kata-kata Samaria ketika dipakai itu membuat perhatian khusus oleh ahli Taurat itu. Ya, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah, highlight kata-kata itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya on the spot di tempat itu ya. Dikatakan apa? Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, itu pengobatan zaman dulu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, berarti dia jalan loh Saudara. Ya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya jadi semalaman, saya percaya pasti dia nggak tidur merawat orang yang babak belur, luka parah gitu ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Pasti dia punya niatan untuk kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, sebab orang itu. Nah, dia tidak berani ngomong itu mengenai orang Samaria. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengenai perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Samaria. Kalau kita melihat yang datang tuh ketika orang itu dirampok habis-habisan dan setengah mati, terpapar terik matahari, luka-lukanya mungkin sedang dikerubungi dengan serangga, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika melihat awalnya dikatakan apa yang jelas, dikatakan ada seorang imam, ya, ada seorang Lewi, ya. Lewi ini adalah orang yang melayani yang khusus di bait Allah. Dia mengkhususkan dirinya sendiri, ya. Dia mengkhususkan diri dan sungguh-sungguh mengkhususkan diri. Ada yang berkata gini, mungkin orang Lewi ini berpikir itu mayat. Memang orang Lewi tidak bisa ketemu mayat, tapi masalahnya adalah apa, Saudara? Orang Lewi ini turun, ya. Kalau ke Yerusalem itu naik, ya. Jadi ini lagi apa, Saudara? Turun. Berarti dia baru apa? Baru sekian lama melayani di bait Allah. Orang Lewi itu tidak akan pulang sebelum selesai tugas pelayanannya. Jadi dia begitu pulang. Sehingga kalau ketemu mayat pun pada saat perjalanan pulang itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Dia punya waktu untuk mentahirkan diri sebelum masuk ke pelayanan berikutnya. Nah, tapi lihat yang terjadi, Saudara. Kalau kita periksa yang luar biasa. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya ini ya, kita melihat banyak orang-orang Kristen yang mengalami seperti ini, Saudara. Jadi gini, jabatan rohani ini ya hanya sekedar jadi jabatan fungsional yang terjadi di dalam gereja. As long ada dalam gereja, selama masih di dalam sinodenya, selama masih dalam ada kelompoknya, saudara manusia di hadapannya. Nah ini loh, Saudara, yang kita harus garis bawahi. Nah, orang-orang Kristen ini kan ya kita melihat ya, Bapak Ibu Saudara, kalau pelayanan kan luar biasa ya. Ini luar biasa. Saya bahas sekalian dah sama orang Lewinya ya. Nanti kita ngelihat orang Samarianya. Dan kita ngelihat orang imam dengan Lewi itu sama-sama yang melayani di bait suci. Tetapi pada kenyataannya apa? Sengaja mereka melewatinya. Dan ini kalau kita melihat orang-orang Kristen, apalagi orang-orang yang masuk dalam pelayanan gereja, ini orang-orang yang sebenarnya mengaku dalam tanda petik melayani Tuhan, ya. Makanya sering kali saya berpikir gitu loh, kalau lagu yang mereka nyanyikan, lagu yang mereka naikkan itu dipraktekkan kehidupan mereka. Contoh mereka nyanyi, "Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan." Nah, bagaimana dia menghidupi kekudusan itu? Kalau nyanyi gampang, berwacana gampang. Nah, banyak orang-orang Kristen pada saat ini kalau mau nolong orang, dia berpikir gitu loh. Dia berpikir gitu loh, orang dari gerejaku tidak. Yang sering kali dipraktekkan dulu sebagai apa? Difilter dulu. Ini orang dari gerejaku dulu enggak? Makanya ketika nolong orang dikatakan gini, kita nolong orang Kristen lebih dahulu. Di masa pandemi ini nggak boleh seperti itu, ya. Di masa pandemi tidak bisa seperti itu. Maka sesamaku manusia itu satu tamparan keras. Ya, kenapa Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat luar biasa mengenai sesamaku manusia. Kita ini melayani, tetapi kalau kita melayani kalau bukan dari kelompok kita, itu itu seakan-akan jadi asing, seakan-akan jadi kafir, seakan-akan jadi goyim. Ya. Ini yang terjadi ya. Makanya saya pernah dalam satu ketika mendengar sendiri sebuah cerita cukup miris, saudaraku yang terkasih. Ketika ada seseorang datang untuk minta tolong, gara-gara beda denominasi, serta merta langsung ditolak. Kenapa? Karena tidak dianggap bagian dari dirinya sendiri. Karena tidak dianggap bagian dari imam, tidak bagian dari Lewi, saudara. Gitu loh, saudara. Kita melihat ya, ada banyak sekali kelompok-kelompok. Saya pernah dengar sendiri,
Ada satu kelompok, oh tidak bisa. Ada kelompok ini berdiri di sini karena kelompok ini ada ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Tidak boleh dengan kelompok yang lain. Gitu loh. Seakan-akan ya berwacana, ku tak pandang dari gereja mana. Ya, aku tak pandang dari gereja mana. As long masuk dalam organisasi saya, ya. Kalau tidak masuk dalam organisasi saya, tidak masuk dalam sinode saya, oh, maaf. Saudara bukan bukan bagian dari tubuh Kristus. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Pandemi ini mengajar kita banyak ya. Mengajar kita banyak, apapun motif kita menolong orang, apapun motif kita nanti akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita menolong orang, kita lakukan itu buat kemuliaan Tuhan. Sama seperti kata ibadah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita periksa. Kata ibadah sendiri muncul di mana? Di Perjanjian Lama. Muncul saat apa? Ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk mengelola Taman Eden. Kata ibadah itu aboda. Tidak ada kata liturgi di dalamnya. Tidak ada di dalamnya kata liturgi. Tidak ada sama sekali tentunya. Tidak ada kata sinode di dalamnya. Tidak ada di dalamnya yang muncul dengan perkataan apa? Oh, tidak ada muncul kelompok ya, ormas Kristen. Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Di situ muncul justru kata ibadah itu adalah apa? Ya, apa yang dikerjakan Adam sehari-hari. Itu artinya apa yang dikerjakan kita sehari-hari, yang kita kerjakan buat Tuhan. Ingat, apa yang kita kerjakan sehari-hari, yang kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara, itu ibadah kita. Tidak ada liturgi. Pak Michael Sonic, hari Minggu itu apa? Itu episinagoge, pertemuan bersama. Ya, itu penting sekali. Tetapi itu yang kita melihat. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah kita. Maka dari itu pekerjaan kita penting, kuliah kita penting, sekolah kita penting, ya, rumah tangga kita penting. Kenapa? Apa yang kita lakukan buat Tuhan, itu ibadah kita. Nah, banyak orang-orang Kristen mengalami stuck di sini, mandek di sini. Karena kenapa? Begitu ada yang namanya pandemi, kita tidak bisa datang lagi ke gereja. Gereja yang mereka katakan gereja itu gedung. Tuhan tidak pernah tinggal di dalam gedung. Tuhan tinggal di dalam gereja. Gereja itu artinya adalah orang yang dipanggil dari gelap menuju ke terang. Tentu proses yang ada progres. Kalau proses tidak ada progres, wah itu ngipul. Nah, kalau kita belajar dari kebenaran di sini, yang mereka harapkan, yang mereka katakan ibadah, itu adalah apa? Serangkaian liturgi. Orang Kristen senang liturgi. Kalau kita lihat liturgi gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik, berbeda. Ya, berbeda. Tapi kalau kita mau lihat kata itu liturgi tadi. Kalau kita mau lihat ibadah itu, maka kita punya kesamaan. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu ibadah. Ya, mungkin bos kamu jahat, mungkin bos kamu pelit, mungkin engkau dizolimi. Tapi ketika engkau melakukan pekerjaanmu, engkau lakukan buat Tuhan, itu ibadahmu. Sesama manusia, kita melihat Imam dan Lewi ini. Ya, kita melayani Tuhan. Yang kita layani apa sebenarnya? Yang banyak orang, kita melayani hanya serangkaian tugas. Makanya seringkali saya pertanyakan pada Bapak Ibu Saudara yang melayani di pujian penyembahan. Mereka bisa nyanyi-nyanyi, mereka bisa nari-nari ketika di mimbar, mereka bisa loncat-loncat. Tapi saya amati dengan jelas, sebagai seorang pembicara pujian dan penyembahan, saya mengamati dengan jelas. Orang-orang yang mimpin pujian penyembahan, ketika mereka duduk di bangku jemaat, mereka tidak lagi loncat-loncat, mereka tidak lagi nari-nari, bahkan mereka jarang sekali yang angkat tangan. Kenapa? Karena yang mereka lakukan pada saat di mimbar, ternyata hanya apa? Sebuah atraksi. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang utuh lengkap sehingga memiliki hati Bapa? Ya, tentunya kalau saya sarankan sebelum kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, ya lebih baik jangan melayani liturgi. Karena masalahnya kenapa? Masalahnya akan jadi serangkaian ritual saja. Jangan melakukan aktivitas. Kenapa? Kalau aktivitas kita hanya untuk diliput, hanya untuk dipuji,
saudara hanya terima capeknya saja. Mungkin saudara terima pujian selama di bumi ini. Tetapi saudara ketika pulang, saudara tidak dapat apa-apa. Bahkan parahnya lagi, kita bukannya tidak dapat apa-apa, kita malah ditolak. Masih ingat dikatakan apa? Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya, ayat berikutnya mereka bernubuat, ngusir setan dan melakukan mujizat. Ini orang-orang punya kualitas secara rohani pada zaman-zaman ini. Kita ini seringkali berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Orang kalau diurapi Tuhan, orang kalau melakukan mujizat, orang kalau bernubuat, orang kalau mengusir setan, itu pasti punya kedekatan dengan Tuhan. Tidak, itu karunia. Ya, karunia itu terserah Tuhan ngasih, tetapi bukan standar kerohanian tertentu. Ya. Nah, orang-orang Kristen ini seperti ini gitu loh. Orang-orang Kristen seperti ini. Makanya firman Tuhan di Matius 5 ayat 20, jika kehidupan kerohanianmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Wah, jika di kayu sunemu, jika kekristenan kamu dalam praktek tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak bisa diselamatkan. Ini kalau diterapkan pada Bapak Ibu Saudara, kalau kebaikan hatimu, kalau kebajikanmu yang kamu lakukan hanya untuk dapat nama baik, hanya untuk nama besar, hanya supaya diliput orang, hanya supaya organisasi kita menjadi apa? Menjadi pujian. Wah, siap-siap. Pada saat pengadilan nanti kita akan ditolak dengan keras. Kenapa? Karena kita hanya melakukan sebenarnya untuk apa? Untuk nama. Nah, gitu loh. Makanya kekristenan itu, waduh, kekristenan yang harusnya nilainya luhur, Bapak Ibu Saudara. Kita ini membangga-banggakan namanya apa? Mother Teresa. Pada kenyataannya, apa kita jadi seperti Mother Teresa? Tidak. Mother Teresa tidak perlu liputan sama sekali. Kita kadang-kadang haus yang namanya liputan. Mari kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita ngerti, ya, kenapa disebut imam ini orang yang punya kualitas. Ya, orang Lewi, orang yang biasa melayani perkakas-perkakas bait suci. Tetapi Tuhan note di sini, mereka hanya melewati begitu saja. Mungkin di tempat ibadah, mungkin di bait Allah. Mereka perhatian. Kenapa? Perhatian karena tugas. Tetapi kehidupan sehari-hari itulah yang sebenarnya refleksi dari iman kita. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Seringkali kita silapnya di sini. Seringkali kita luputnya di sini. Ya, dan seringkali kita kelirunya di sini. Ya, Alkitab sudah katakan, kalau beri tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Artinya kenapa? Sudahlah, bukan berarti dua tangan ini bercakap-cakap, bukan. Tapi dikatakan kalau kita beri, biar hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita berbuat baik, hanya Tuhan yang tahu. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh Saudara, begitu pandemi yang ada. Wah, ya, yang bukan sinodenya, bukan hanya 1-2 Saudara. Bukan hanya 10-20, bukan 100-200. Ada ribuan hamba Tuhan, ada ribuan dosen yang bukan dari sinodenya dia, yang bukan dari gerejanya dia, yang bukan dari STT-nya dia bantu. Tiap bulannya disupport dengan keuangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya katakan apa? Ini baru merefleksikan yang namanya wajah Yesus. Ini yang baru merefleksikan wajah kerajaan Allah. Dan banyak orang Kristen yang luput di sini. Kita seringkali kalau mau bantu, kita tanya, orang dari gereja kita? Dari kelompok kita? Ya, dari ormas kita? Dan seringkali, ataupun kalau tidak seperti itu, apa benefitnya untuk gereja saya? Apa benefitnya untuk keluarga saya? Apa benefitnya untuk ormas saya? Seringkali yang jadi percakapan di situ. Percayalah, pelayanan yang jenis seperti ini, kalau engkau melihat muka, ya, maka terjadilah apa? Pelayananmu hanya organisatoris saja, tetapi engkau tidak melayani hati Bapa. Ya, seringkali kita melihat, wah, saya itu paling tidak suka Bapak Ibu Saudara di Indonesia, ya, di teman-teman saya Kristen masih ada istilah wana, ada masalah pribumi, masih ada, aduh, saya tuh sangat tidak suka dengan kata-kata itu. Menggaris, memberi garis tertentu. Kita menghargai orang, Saudara. Makanya Tuhan Yesus itu memberi contoh mengenai di rumah pesta. Ada orang yang berebut untuk duduk depan. Berebut untuk kursi yang namanya apa? Kursi-kursi terhormat.
di mana orang-orang terhormat penting. Orang-orang ini punya penyakit kalau siapakah sama ke manusia. Dianggap apa? Orang-orang tertentu punya kasta. Siapa bilang kekristenan tidak ada kasta? Orang Kristen juga memiliki kasta. Mereka menganggap orang-orang tertentu yang berpengetahuan, yang punya koneksi dengan jemaat, yang punya koneksi, dengan koneksi punya pejabat, koneksi dengan orang-orang penting. Mereka punya kasta tertentu yang harus dihormati. Bayangkan saudara, siapakah sama ke manusia? Ya, siapakah sama ke manusia? Seringkali kekristenan ngalami hal dekadensi yang seperti itu, ngalami penurunan ya rohani seperti itu gitu loh. Ya, kalau dulu waktu masih Kristen polos saudara nganggap semuanya sama. Tapi pada satu titik tertentu saudara akan menganggap orang dengan sistem kasta. Kekristenan tidak memiliki kasta, tetapi kekristenan sistem kasta itu dibangun oleh apa? Dibangun oleh banyak orang. Untuk apa? Untuk mengkultuskan. Saudara mengerti, kekristenan dianiaya dari tahun 30 sampai tahun 380. Kekristenan yang betul-betul menghamba. Tetapi ketika kekristenan menjadi agama negara, orang-orang pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu diberi jubah, didudukkan di samping raja. Mereka mulai yang namanya apa? Sistem kasta. Ada orang-orang yang merasa apa? Ini adalah perwakilan dari Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, yang akan ngomong dengan raja. Itu sebabnya apa? Dia dihormati lebih. Saudara, jangan jadi Kristen seperti itu. Kita menganggap orang lain, pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Oh, you are nothing. Kenapa? Engkau nggak punya koneksi di pejabat. Engkau nggak punya koneksi di orang-orang kaya. Ya, kalau ini punya koneksi, dihargai, dipuji-puji, di frame menjadi apa? Menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, mungkin keberhasilan gereja kita, mungkin keberhasilan dari orang-orang sederhana yang berdoa buat kita. Mungkin ada orang-orang yang sederhana, yang apa? Yang tidak secara langsung pernah bersentuhan dengan pertolongan dari kita. Wah, itu orang-orang yang berdoa, itu orang-orang yang terima kasihnya kepada Tuhan secara luar biasa. Jadi, apa yang orang lain ingin perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian. Jadi, siapakah sama ke manusia? Ya, kita tidak membatasi siapa manusia, itu hanya orang Kristen saja. Ya, kalau kita menjadikan siapa sama manusia jadi orang Kristen saja, maka kita akan seperti orang ahli Taurat itu yang di luar itu, yang di luar kelompok mereka, yang di luar Yahudi, itu goyim, kafir, yang bisa disetarakan dengan anjing. Ya, seperti itu. Karena di tangan Tuhan, karena di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah hatinya, kita sama. Kita sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, tidak ada orang pejabat. Nah ini, kejatuhannya banyak pejabat ketika masuk ke gereja adalah apa? Ketika mereka ditaruh di satu kursi tertinggi, sehingga mereka lupa bahwa jabatan itu amanah. Ya, ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Ya, lalu datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini perang sama orang Yahudi, saudara. Saya tidak berkata perang fisik, tapi perang kepercayaan. Karena orang Samaria itu menyembahnya di Gunung Gerizim. Ya, Tauratnya pun sedikit berbeda. Ya, sementara ya kalau kita periksa dari sejarah, kalau dari zaman Musa, sebenarnya perintah Gerizim itu yang luar biasa ya. Tapi saya tidak dalam kerangka untuk mengajari saudara perbedaan Samaria dengan orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang dituduh kafir, orang-orang yang dituduh berdarah campuran, orang-orang yang dituduh sesat, tapi orang-orang ini yang punya hati, yang sedalam perjalanan pasti dia punya urusan ya ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah. Nah ini loh yang kurang di tubuh Kristus, tergerak. Jadi kalau kita menolong orang bukan karena program, bukan karena agenda, bukan karena program sinode, program gereja, program kelompok, program ormas Kristen. Bukan. Tapi kita menolong karena belas kasihan, bukan karena agenda pribadi. Nah, hati yang tergerak, hati yang berbelas kasihan, itu tanda ada Tuhan di dalam. Ya, kalau itu dikatakan jika ya di kayu sunemu, ya, jika kehidupan kekristenanmu dalam praktek tidak lebih baik, wah, saya tentu tidak boleh ngomong agama-agama yang lain. Tetapi kita ngelihat, saudara, kita ngelihat di pandemi ini,
Iya, kita ngelihat kenyataan yang terjadi adalah apa? Mereka yang gerejanya seperti Menara Gading, ya, Menara Gading, kemana mereka? Yang bangunan gerejanya sampai menyentuh ratusan miliar dan triliun, kemana mereka? Gitu loh saudara, kemana mereka? Kekristenan itu bukan hanya kita dengan Tuhan. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu satu bagian. Tidak akan lengkap. Dikatakan apa? Kasihlah sama manusia. Karena kenapa? Ini refleksi dari kecintaan Tuhan. Loving God, pasti loving His people. Ini pasti. Jadi kalau ada orang yang hidupnya membiara, yang hanya berdoa saja, terus kemudian apa? Tidak peduli dengan sesamanya manusia, saya percaya dia bukan Kristen. Karena Kristen itu utuh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi sama manusia. Bukan mengasihi sekadarnya, tapi mengasihi seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ini takaran yang, aduh Bapak Ibu, ini sangat tinggi takarannya. Kita lihat ya. Kalau kita melihat orang luar biasa, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Aduh, ini luar biasa. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Sendiri, saudara. Ya, saya tafsirkan ini dengan dia jalan kaki. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya berkali-kali ke Israel sehingga saya kira-kira bisa tahu. Ya, dari Yerusalem ke Yeriko itu cukup panjang, apalagi zaman dulu yang tidak ada jalan raya. Ini tentu akan mengalami kesulitan. Ya, ke tempat penginapan dan merawatnya. Pasti semalam-malaman dia akan tunggu. Pasti semalam-malaman dia akan kehilangan waktu tidur. Ya, keesokan harinya tentu dia ada urusan. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. 2 dinar itu bukan uang kecil, saudara. Ya, uang besar. Tentu itu bekal mungkin modalnya dia. Katanya rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, atau dalam kata lain jika ini kurang, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bayangkan orang Samaria yang dituduh orang-orang yang kafir, yang tidak mengenal Allah. Justru mengenal Allah dalam praktek. Coba bayangkan. Jangan-jangan kita juga sudah mengalami hal seperti itu. Kita mungkin masih, siapa manusia? Sama-sama wana. Siapa sama manusia? Kalau kita punya apa? Punya strata ekonomi tertentu. Di luar sana, orang-orang menunggu kekristenan dalam praktek, bukan dalam teori. Mereka menunggu Kristen yang continuity, yang sampai selesai, sampai akhirnya. Ini menarik sekali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Saya tiba-tiba diingatkan, kalau kita berdoa di masa pandemi ini, hanya untuk siapa? Hanya untuk keluarga kita. Ya, apa bedanya kita dengan orang-orang kepercayaan yang lain? Mari kita berdoa, bukan untuk keluarga kita, tapi orang-orang yang di sekeliling kita. Banyak loh gereja yang alien. Apa maksud saya dengan alien? Gerejanya megah. Kalau ada hari-hari tertentu, bagi-bagi sembako. Tetapi banyak para gembala yang tidak kenal kiri kanan depan rumahnya, yang tidak bersosialisasi. Kita tidak peduli dengan keadaan bangsa ini. Kita tidak pernah mendoakan presiden kita. Kita tidak pernah mendoakan ya bagaimana nakes-nakes berjuang jibaku. Mari kita berdoa buat mereka. Kita mungkin tidak bisa ke sana, tapi kita bisa bantu. Makanya dikatakan, ayo gotong royong, Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, saudara dikoordinir atau tidak dikoordinir, lakukan buat Tuhan. Atau enggak usah, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Ke kami saja, nanti kami koordinir. Lakukan yang bisa engkau lakukan. Jangan tunggu.
Bukan berarti saya katakan dikoordinir itu tidak baik, dikoordinir itu baik. Tapi yang bisa kau lakukan dengan tangan saat ini, lakukan. Dan beri yang terbaik. Saya rasa saudara pasti mengamenkan di rumah. Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lihat ya, liciknya hati manusia. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan orang ini nanti di kerajaan surga. Apakah dia melakukannya sesuai dengan tuntunan dari Tuhan? Sama seperti itu ketika saya harus bicara pada saudara. Saya bicara dengan saudara. Ketika saudara dengar firman Tuhan ini akan jadi sebuah wacana atau sebagai tuntunan perilaku saudara untuk saudara berubah. Ya, saya sedih sekali ketika orang-orang Kristen mulai dilihat dari strata sosial. Wah, nggak bisa. Kamu tuh harus sama seperti dia. Harus punya. Aduh saudara, saya katakan, saya sedih ketika ada orang, wah jangan menikah dengan dia. Beda. Aduh saya sedih saudara. Negara kita itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Masih ada yang seperti itu. Masih ada yang seperti itu. Mulailah dari kekristenan. Ya, mengasihi tanpa proyek. Mengasihi tanpa agenda. Mengasihi tanpa tendensi. Kasih sama manusia. Seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita manusia? Semua orang yang di sekitar kita. Kalau mengasihi orang Kristen saja, maaf. Siapa sama manusia? Semua orang yang Tuhan percayakan. Yang bisa kita raih dengan hati kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur hari ini kami dengar firman Tuhan. Siapa sama kami manusia? Semua orang yang ada di sekitar kami. Bisa keluarga kami. Bisa juga orang-orang di oikos kami. Di tempat kerja, di sekolah, di kuliah. Di tetangga kami. Di kota kami, di negeri kami. Kami bersyukur hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Apa yang kami lakukan buat Tuhan. Kami berharap Engkau senang. Hidup kami membuat Tuhan tersenyum. Hidup kami kejar kekudusan. Memindahkan hati kami ke surga. Dan hidup bertanggung jawab. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan pertolongan dan andalan kita. Dialah Sang Immanuel. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari katakan Immanuel. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.